Nah ini dia yang menyebabkan orang jadi takut menikah juga. Ya udah deh Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Banyak yang mau nikah soalnya Ustadz ya, dikasih tahu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah, sangat manusiawi dan relate dengan kehidupan. Relate. Ya itu. Dan sudah terjadi di mana-mana. Ada 4. Oh 4 lagi nih. 4 lagi. Dengerin. Kepada orang yang menyikapi mertua yang mungkin tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai syariat, tidak sesuai aturan. Karena mertua kita juga manusia, betul tidak? Mertua kita manusia. Saya tidak pernah satu atap sama mertua. Bagaimana mau satu atap? Mertua saya nggak pernah datang ke rumah. Nggak pernah datang mertua saya ke rumah. Karena mertua saya mungkin takut naik pesawat. Coba berangkat ke tanah suci, pulang nggak mau mampir. Karena dia nggak mau. Sukanya tinggal di rumah sendiri. Jamaah. Yeah. 4 itu, 1. Gimana sikap kita kepada mertua? Mertua adalah orang tua kita juga. Jadikan mertua kita adalah orang tua kita. Dia adalah orang tua kita. Muliakan orang tua. Maka sikap kita sebagai menantu, jadikan mertua kita adalah orang tua kita. Mau ngapain, mau diomelin, mau diapain, mau dicuekin, sudah dia orang tuaku. Orang tuaku pelit, mertuaku bawel, mertuaku gini, mertuaku, tidak ada masalah, dia adalah orang tuaku. Terima orang tuamu. Yang kedua, berakhlaklah dengan cara menghormati. 1, 2, 3. Menghormati. Adab itu yang lebih tua hormati, yang seumuran hargai, yang lebih muda disayangi. Hormati, hargai, sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayang. Hargai. Hargai. Lompat, hargai, sayangi. Ulang. Hormati, Hargai, sayangi. mertua, hormati. Pasangan, hargai. Anak-anak, sayangi gitu. Jadi 4 itu, yang pertama sikap kita jadikan mertua adalah orang tua. Yang kedua, muliakan, hormati mertua. Yang ketiga, gimana kita, maaf ya, jangan marah ya, ada batasan kita sama mertua. Mertua tetap mertua, kita sebagai anak jangan ikut campur urusan mertua. Kadang-kala kita ngurusin mertua itu maaf ya, dia punya dunia sendiri. Betul. Kita jangan ngatur-ngatur mereka. Apalagi kalau dia minta cucunya, ambillah kasih. Yang penting jangan kita yang titip cucunya. Kalau dia minta kasih, tapi kalau dia tidak minta jangan, ngerepotin nanti. Iya. Yang keempat, mohon izin, kalau terjadi konflik antara dia dengan anaknya, kita sebagai pendengar. Kadang-kala maaf ya, dia tidak konflik sama menantu, tapi konfliknya sama anaknya sendiri. Betul. Anaknya sendiri dia marahan sama anaknya. Kita jangan ikut-ikutan. Kita menjadi pendengar. Kita jangan berpihak kepada mertua, marah istri. Kita berpihak kepada istri, marah mertua. Lebih baik berada di posisi tengah-tengah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Istrinya Anwar seneng. Karena kan biasanya yang suka ini kan menantu perempuan sama mertua perempuan. Iya. Tapi istrinya Anwar nanti seneng karena nggak punya mertua perempuan. Yakin di saat Anwar menikah nggak punya mertua perempuan. Oh, berarti sudah ada mertua perempuan. Ada kisi-kisi mau ada calon nih. Kita mah mancing doang ya. Iya, kepancing gitu. Masya Allah. Ustaz Syam, masalah berumah tangga, masalah pasangan itu kan kadang menjadi apa ya, sesuatu yang manis ya. Kadang kalau kita pengen menunjukkan pasangan kita di sosial media gitu kan, karena bentuk romantisme kita juga gitu. Tapi nggak, sebagian orang juga seneng ngelihat apa yang kita lakuin gitu. Ada juga orang yang akhirnya iri, ngebatin terus bilang, kok pasangan aku nggak seperti pasangan itu ya gitu. Jadi kayak dibanding-bandingin gitu. Padahal yang diupload yang bahagia Padahal kan. diupload yang bahagia. Atau mungkin yang relate tuh memang ada content creator memang hobinya bikin yang konten-konten keseharian gitu. Yang relate sama kehidupan kita. Betul. Nah kalau misalkan udah orang yang sudah kebawa kayak gitu tuh ya. Itu jadi dosa apa enggak sih? Karena ngebandingin pasangan dia kita dengan yang ada di konten itu. Betul. Mohon penjelasannya Ustadz ya. Terima Silakan, kasih Ustadz. Mas Soni, tabe guru kami Habib Utsman, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat konten yang ada di sosmed akhirnya jadi ngebatin. Ibu-ibu, kalau sholat matanya kemana Bu?
ke tempat sujud. Kapan mulai mata ke tempat sujud? Dari sebelum takbir. Jadi dari sebelum takbir tuh udah ke tempat sujud duluan. Allahu Akbar sepanjang sholat. Kenapa? Karena menundukkan pandangan bisa menjaga kekhusyuan. Menundukkan pandangan berarti menjaga hati. Kenapa sering ngebandingin pasangan sama yang ada di konten? Karena kebanyakan lihat konten. Karena kebanyakan lihat pasangan orang lain. Sehingga tak mampu menjaga pandangan, susah menjaga hati. Ibu, kalau belanja kemana Bu? Ke pasar. Sudah ada list belanjaannya? Susah kalau ndak ada list belanjaan, maka apa yang dilihat itu yang mau dibeli. Padahal rencananya cuma mau beli lengkuas, jahe, bumbu dapur. Pulang-pulang bawa daster. Subhanallah. Gara-gara apa itu? Gara-gara masuk ndak nundukin pandangan. Matanya kemana-mana. Nggak lihat-lihat. Akhirnya beli yang lain. Susah menjaga pandangan akan susah menjaga hati. Jadi kalau dilihat sosmed, dilihat konten orang. Ini relate dan sering kejadian. Gara-gara melihat nikmatnya orang. Nikmat yang ada pada diri sendiri akhirnya hilang karena ngebanding-bandingin. Tapi pertanyaannya, dosa nggak kalau ngebatin? Kok pasanganku nggak kayak gitu ya? Jawabannya, batin itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau baru ngebatin tapi bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk tidak merealisasikan apa yang ada dalam batinnya, insya Allah justru jadi pahala. Ada orang ngebatin nih, malas banget sih istriku, tidak seperti yang ada di sosmed-sosmed. Istrinya orang rajin masak, istriku tidak pernah masak. Tapi itu cuma ada di hatinya, mulutnya tetap baik. Yuk kita belajar bahasa. Mulutnya tetap baik, akhlaknya tetap baik. Tapi dia lawan yang apa yang ada dalam hatinya, justru jadi pahala, bukan jadi dosa. Kenapa? Dia bersungguh-sungguh menahan perasaannya, dia sungguh-sungguh menahan karena dia khawatir. Jangan-jangan ini bukan karena perasaan, tapi karena nafsu semata, merasa diri suami. Saya pimpinan, kamu harus nurut, kamu harus seperti dia, kamu harus seperti istrinya orang yang seperti ini. Tapi dia tahan nafsunya, maka subhanallah justru jadi pahala. Tapi kalau ngebatinnya sudah mulai direalisasikan, ini yang bisa menimbulkan dosa. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya Allah. Jamaah. Yeay. Sekali lagi dong, datang dari mana jamaah yang sebelah kanan? Nah, bagus kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya mau nanya boleh angkat tangannya deh. Siapa yang mau nanya? Sebelah sini aja, sebelah kanan gak kompak tadi. Ini aja, Ibu ya. Silakan Ibu ikut saya. Mau nanya sama siapa sih kira-kira? Oh kasih salam dulu, namanya siapa silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ikon Kurniasi wabarakatuh. dari Majelis Taklim. Siapa Bu, maaf? Ikon Kurniasi. Oke. Dari Majelis Taklim Al Junaidi Malangbong Garut. Tepuk tangannya dong. Ibu mau nanya sama siapa? Sama yang paling belakang saya aja deh untuk Yeay, Usman. Habib Ustadz Usman. Untung dia tidak Silakan, bilang yang Ibu. paling ganteng. Iya. Bilang yang belakang aja. Mau nyebut yang paling Tapi ganteng, saya kelihatan tapi belakang lebih jadinya. pendek. Aduh. Silakan Bu, nanya apa Bu? Silakan Ibu. Mau tanya nih Ustadz. Karena rumah tangga itu rumah tangga itu kan sakinah mawadah warahmah itu harapan semua orang. Tetapi jika ada yang suaminya cuek banget gitu sehingga istrinya itu kan kesel gitu ya. Karena kan kalau yang namanya rumah tangga itu kan ngobrol katanya. Tapi ini suaminya cuek, kurang gak romantis. Sehingga rumah tangga itu tidak hangat gitu. Gimana nih caranya Ustadz? Terima kasih. Biar hangat dipanas-panasin aja Bu Iya, suaminya Bu. dihangatin. Panasin Ya, terus. itu saja mungkin Ustadz. Ya biar gak cuek ya Bu ya. Iya, nggak Oke. cuek, nggak apatis Oke, gitu. ya udah. Nggak romantis. Terima Dijawab kasih. melalui Ustadz. tausiah sama Habib Usman ya. Betul, Oke, Ibu ya. kembali lagi ke tempat duduknya. Kasih salam Oke. dulu sekali lagi Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Habib Ya Usman. khair Ustaz Maulana Ustaz Syah Masani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suami pada umumnya dia kerja di luar. Sampai di rumah udah stres pikiran kerjaannya. Yang penting di rumah tuh tenang, baik, melihat istrinya, melihat anaknya. Akhirnya
membuat istrinya tuh kayaknya nggak romantis nih, cuek, ya kan, nggak perhatiin saya, nggak perhatiin makannya lah, nggak perhatiin inilah, nggak perhatiin itulah. Kadang apa? Kadang istri menganggap suami itu tidak romantis, cuek, masa bodoh karena terpengaruh oleh tontonan. Terpengaruh oleh tontonan. Melihat sosial media, suami orang atau siapapun yang dia lihat, oh romantis banget, ngasih bunga lah, ngasih hadiah, ngasih apa lagi, ngasih sesuatu. Suami orang kayak romantis banget, tapi sampai di rumah dia lihat suaminya, suami saya nggak romantis, suami saya nggak perhatian. Jadi patokannya adalah film ataupun media sosial. Bu, perhatikan, janganlah kalian terlalu memiliki angan-angan yang tinggi terhadap pasangan kalian, jangan. Jangan kalian terlalu berpikir, coba boleh jadi suami saya seperti ini, jangan. Tapi perbaikilah, romantiskanlah diri kalian dulu. Kasih contoh, suami saya kayak kanebo kering misalkan. Saya harus kayak kanebo basah. Gimana caranya? Kasih hadiah suaminya, didulukan. Ya kan, tahadu tahabu. Kasih hadiah akan timbul cinta dan kasih sayang. Terus apa lagi? Kalau misalkan pas dia lagi ada momen yang baik, kasih sesuatu atau ngajak ngopi bareng, dinner bareng. Nanti suaminya akan terbiasa. Suatu saat dia akan malu. Suatu saat dia akan malu. Contohnya saya. Saya tuh dulu gak ada romantis sama sekali. Tapi diajarkan bagaimana caranya romantis. Dan istri harus mendoakan suaminya. Dan suami juga harus mendoakan istrinya. Agar apa? Menjadikan pandangan yang nikmat, yang enak dalam rumah tangga. Sehingga menimbulkan kebaikan, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu berharap lihat pasangan kita senang, enak dilihat, harus bahagia ngelihat pasangan. Sehingga apa? Menimbulkan ketenangan, cinta dan kasih sayang karena ulah yang kita lakukan. Perbaiki dari diri kita, janganlah kalian berangan-angan lihat rumah tangga orang lain sehingga membuat kehancuran di dalamnya. Masya Allah. Jadi gak ada salahnya istri memulai duluan ya Bib ya? Gak ada salahnya. Gak ada salahnya ya. Dalam menghadapi kekurangan pasangan sebenarnya banyak yang mempertanyakan. Itu ada batas toleransinya apa enggak sih gitu kan? Nah makanya yuk kita dengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, Tabe Guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang sudah lebih berpengalaman dalam pernikahan. Sehingga pernikahannya mudah-mudahan sehidup sesurga. Amin. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan mampu dilewati ujian-ujiannya. Ada juga orang yang kayak, ini saya udah diambang batas belum sih? Apakah saya masih harus mentoleransinya? Atau memang ini sudah menjadi batas merah, garis merahnya? Karena ada yang namanya kelemahan manusiawi, ada yang namanya pelanggaran prinsip. Bahkan dalam Islam pun diajarkan, kalau kelemahan manusiawi kita dianjurkan bersabar. Kalau kelemahan manusiawi seperti apa? Istrinya mungkin tidak serapi perempuan lain. Istrinya mungkin tidak serajin perempuan lain. Mungkin istrinya dalam kelemahan manusiawinya agak pelupa orangnya. Kalau perempuan yang lain ingat semua. Segala uang-uang koin diingat semua jumlahnya. Tapi ada seorang perempuan dia lupa. Jangankan yang kecil, uang yang besar pun dia lupa. Subhanallah. Maka kalau kelemahan manusiawi, ini dalam Islam kita betul-betul dituntut untuk menerima itu dan saling memperbaiki. Tidak menjadi batas untuk melakukan perpisahan ataupun merelakan pasangan ataupun mencari pasangan yang baru. Karena ini adalah kelemahan manusiawi yang mesti kita saling mengingatkan, saling menyempurnakan. Tapi yang kedua, kalau dia sudah masuk pelanggaran prinsip, maka inilah batas toleransinya. Apa pelanggaran prinsip? Satu, tauhid, akidahnya sudah berbeda. Saya bukan Islam lagi katanya. Terserah kamu mau tetap jadi suami saya atau tidak. Yang jelas mulai hari ini saya sudah keluar dari Islam. Oh, sudah pelanggaran prinsip. Sudah, itu sudah ambang batasnya. Tidak bisa lagi. Udah garis merah yang sudah jelas-jelas itu adalah batasnya. Karena sudah beda agama. Subhanallah. Yang kedua pelanggaran prinsipnya ada sesuatu adiksi yang tidak mau ditinggalkan. Adiksi kecanduan yang tidak mau, kecanduan judi online.
kecanduan minuman keras yang tidak mau betul dinasehati, kecanduan daripada hal-hal yang subhanallah yang akhirnya merusak daripada tujuan utama pernikahan, yaitu sakinah mawaddah warahmah, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelanggaran prinsip adalah melalaikan kewajiban masing-masing. Dia seorang imam yang bertanggung jawab atas makmumnya, istri dan anak-anaknya, tapi selama ini dia melalaikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Melalaikan di sini bukan berarti dia cari kerja tapi tidak dapat kerja. Melalaikan di sini dia tidak mau betul bekerja. Kalaupun kerja gajinya tidak dikasih kepada keluarganya, tidak dia jalankan kewajibannya sebagai imam, maka ini sudah terjadi pelanggaran prinsip. Kalau kuat bertahan ya bertahan, tapi kalau sudah dikatakan ambang batas, memang dia ambang batas karena pelanggaran prinsip. Nah, ada pelanggaran prinsip yang satu ini yang dalam Islam ataupun dalam hukum manapun ini sudah menjadi ambang batas. Apa itu? KDRT. Wah, itu udah Islam paling tidak parah ya. pernah membiarkan kezaliman. Kalau suami yang suka nyembunyiin HP gimana? Nyembunyiin HP. Iya. Sembunyiin HP-nya Rahasia. sendiri. HP-nya sendiri. HP-nya sendiri. Namanya istri kadang suka kayak gitu kan. Kenapa sih tuh handphonenya dipegangin terus nggak dikasih tahu, terus pinnya juga nggak tahu apa segala macam. Itu istri harus gimana? Istrinya harus cari tahu sendiri. Gimana caranya? Karena sejatinya dalam rumah tangga itu tidak ada yang perlu disembunyikan. Nah iya, suaminya kayak gitu. Jadi harus gimana Kita dong? mau cerita sama siapa lagi kalau bukan sama pasangan. Berarti ada yang salah. Kayaknya kita harus bahas lebih panjang lagi setelah yang Iya satu ya, ini deh. kita bahas itu ya. Mm-mm. Oke, tetap di Islam itu indah. Jamaah, ho jamaah. Alhamdulillah.